Studi perbandingan antara agama sebenarnya bukan hal baru di dunia Islam. Jauh sebelum Zakir Naik, Ahmad Didat sudah memulainya pada era 40-an. Ahmad Didat yang berasal dari India menghabiskan sebagian besar hidupnya di Afrika Selatan mempelajari Islam dan kitab lain. Tulisan pertama Syekh Ahmad Didat berjudul Muhammad, Nabi yang Membawa Kedamaian. Dan kemudian beliau secara aktif mengenalkan Islam kepada para turis yang berkunjung ke Afrika Selatan, khususnya para turis non-muslim yang mengunjungi Masjid Jum'ah di kota Durban. Di tahun 1986, Syekh Ahmad Didat mendapat penghargaan King Faisal Awards dari Kerajaan Arab Saudi karena dianggap sebagai salah satu sosok yang berjasa dalam penyebaran nilai-nilai Islam di dunia. Terinspirasi dari sosok sederhana inilah, Dr. Zakir Naik menggeluti dakwahnya ketika keduanya bertemu di tahun 1987. Namun, Dr. Naik punya keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh Ahmad Didat. Hal ini diakui sendiri oleh Didat yang ditulis dalam sebuah plug yang terukir tulisan, "Wahai anakku, kamu hanya menempuh 4 tahun untuk mencapai apa yang saya capai dalam tempo 40 tahun. Dr. Naik memang muncul di era yang berbeda dengan gurunya. Ia diuntungkan dengan era digital sehingga dakwah Dr. Naik berhasil mendunia ketika dia mendirikan channel Peace TV. Lebih dari 100 juta penonton menyaksikan Dr. Naik berceramah dan berdiskusi. Namun kiprah Dr. Naik yang berdakwah berlandaskan kejujuran, keadilan, moralitas, harmoni dan kebajikan tak serta-merta menyenangkan semua pihak. Pemerintah India sendiri memandang aktivitas dakwah Dr. Naik sebagai sumber kontroversi di masyarakat. Sehingga sejak tahun 2012, pemerintah India melarang siaran Peace TV. Itu sebabnya penyedia layanan televisi satelit juga menolak untuk menyiarkan Peace TV. Di Inggris, Sekretaris Dalam Negeri Kerajaan Inggris Theresa May menerbitkan larangan kepada Dr. Zakir Naik untuk memasuki wilayah Inggris Raya dan Kanada. Pandangan-pandangan Dr. Zakir Naik dianggap kontroversial dan tidak dapat diterima. Beberapa negara barat juga melarang Dr. Naik memasuki negaranya karena alasan yang tak jauh berbeda. Dilahirkan di Mumbai 18 Oktober 1965, Zakir Abdul Karim Naik sebenarnya adalah seorang sarjana kedokteran dan bedah lulusan Universitas Mumbai, India. Namun semenjak tahun 1991, Dr. Zakir Naik berfokus kepada kegiatan dakwah. Dia bersama sang istri, Farhat Naik, secara aktif berdakwah ke seluruh dunia. Nama Dr. Naik mulai diperbincangkan dunia ketika ia berdebat dengan Dr. William Campbell di tahun 2000. Dr. Zakir Naik terbang ke Chicago, Amerika Serikat untuk mematahkan teori yang menyatakan Al-Quran memiliki 30 kesalahan dibanding ilmu pengetahuan. Salah satu dari kesalahan Al-Quran menurut William Campbell adalah teori mengenai siklus air. Dr. Zakir Naik membantah pernyataan tersebut dengan mengutip surah An-Nur ayat ke-43. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Di sini Dr. Zakir Naik mengungkap fakta ilmiah dalam surah An-Nur ayat ke-43. Surah ini menjelaskan dengan lengkap siklus air, mulai dari turunnya hujan hingga proses penguapan yang ada di langit.
Selain itu, Dr. Zakir Naik menjelaskan bahwa Al-Quran telah mengungkap kemampuan lapisan udara sebagai penghantar gelombang yang akhirnya dimanfaatkan untuk teknologi informasi. Sejak itu, nama Dr. Zakir Naik semakin diperbincangkan di dunia. Banyak kalangan mulai dari orang awam, mahasiswa, ilmuwan hingga pemimpin agama ingin berbicara, berdiskusi hingga berdebat tentang perbandingan agama. Naik mengaku telah berbicara di lebih dari 2.000 ajang perdebatan antar agama. Dia mampu menjawab dan mematahkan teori atau pernyataan yang menyudutkan Islam. Salah satunya pernyataan tentang Islam sebagai sebuah agama kekerasan. Menjawab tudingan ini, Dr. Naik menggunakan logika sederhana bahwa dalam kurun waktu 50 tahun, mulai 1934 hingga 1984, jumlah pemeluk Islam meningkat hingga lebih dari 2 kali lipat. Padahal di masa itu tidak ada perang yang terjadi. There was a survey done in the Plain Truth magazine, a survey in the increase of the major world religions in a span of 50 years, from 1934 to 1984. Number one maximum increase in religion, it's Islam, 235%. I am asking you, which war took place between 1934 and 1984, which forced the non-Muslim to accept Islam? Which war? Which war? Today, leave aside. Dr. Zakir Naik memang fenomenal. Kemampuan retorikanya menakjubkan banyak pihak. Ini terbukti saat dirinya menjelaskan status Ka'bah saat muncul pertanyaan tentang haramnya penyembahan berhala, namun justru syariat agama memerintahkan manusia untuk menghadap Ka'bah dalam sholatnya. Inilah yang dituduhkan banyak pihak bahwa Islam justru menyembah berhala di saat agama ini melarang menyembah berhala. Menanggapi pertanyaan ini, Dr. Naik menjawabnya dengan jawaban yang sederhana, bahwa Ka'bah hanyalah arah untuk mempersatukan seluruh umat Islam. No Muslim ever worships the Kaaba when you offer salah. Kaaba is the Qibla. It is the direction. We Muslims, we believe in unity. So when we offer salah, suppose you want to offer salah here. Some will say let's face north, some will say south, some will say east, some will say west. For unity, Allah says in the Quran, Surah Baqarah, that wherever you are, face towards the Kaaba. So Kaaba is the Qibla, it is the direction. Ka'bah adalah pusat dunia. Hal ini terbukti ketika peta dunia pertama kali ditemukan. Di masa itu, arah selatan berada di atas, sedangkan arah utara berada di bawah, dan Ka'bah tetap berada di tengah. Ketika dunia barat mengubah peta dunia dengan melakukan perubahan posisi utara di bagian atas dan selatan di bagian bawah, posisi Ka'bah tetap berada di tengah. Inilah hakikat Ka'bah, sebagai arah, bukannya sebuah bangunan yang disembah. Memperkuat argumentasinya, Naik juga menyebutkan beberapa sahabat Nabi menaiki atap Ka'bah dan melantunkan azan. Jika Ka'bah adalah sesuatu yang disembah, tidak akan ada manusia yang berani menaikinya. Inilah yang membuktikan bahwa Ka'bah bukanlah sebuah berhala, tapi hanya menunjuk arah. Termasuk ketika dia ditanya, mengapa di masa modern masih dibutuhkan kumandang azan sebagai penanda sholat? Dr. Naik menggunakan logika sederhana. Di masa kini memang telah ditemukan jam dan alarm yang bisa dipakai sebagai pengingat waktu sholat. Namun, azan adalah sebuah panggilan yang sifatnya universal. Seluruh umat muslim pasti mengetahui tujuan dikumandangkannya azan, meski ia tidak memahami bahasa Arab. Berbeda dengan suara alarm, alat ini memang mampu menunjukkan waktu, tetapi setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap bunyi alarm, sehingga diperlukan keterangan untuk menjelaskan mengapa ada bunyi alarm. Apakah ia berbunyi untuk menandakan dimulainya waktu kerja, atau pertanda akan datangnya bahaya seperti gempa bumi atau kebakaran. Tetapi lantunan azan tidak memerlukan keterangan tambahan.
Begitu muazin mengucapkan takbir, seluruh umat muslim tahu jika waktu telah masuk waktu sholat. Rangkaian kata-kata dalam azan adalah bahasa universal yang bisa mengingatkan dan mengajak seluruh umat muslim sholat tanpa terkendala bahasa. Kecerdasan dan ketajaman retorika Dr. Naik dalam menjelaskan Islam diperkuat oleh fakta bahwa Dr. Naik telah hafal Al-Quran dan hadits-hadits Bukhari dan Muslim. Maka pantas jika pujian mengalir pada dirinya. Ia dianggap sebagai sosok ulama modern yang mampu menjelaskan mukjizat dan kebenaran isi Al-Quran secara gamblang dan bisa diterima oleh nalar manusia yang terbatas. Seorang antropolog asal Denmark, Thomas Blom Hansen, menyebutkan Dr. Zakir Naik dikenal secara luas karena kemampuannya dalam menghafal Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.